namanya di akhirat itu tergantung dengan kebaikan kita ketika hidup di dunia. Jadi terkait erat, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena selama ini banyak mungkin dari calon pengantin yang belum memahami itu. Dan tugas kita adalah memahamkan, nduk nek awakmu apik karo pasanganmu, berbuat baik sebagai sesama manusia dan hamba Allah, insya Allah sesuk ning akhirat uripmu yo bahagia. Gitu nggih. Di landasan spiritual juga sudah ada ayatnya, misalnya yang surah Yasin itu, yang al-yauma nakhtimu ala wahim itu juga bisa kita sampaikan bahwa besok itu di hari akhirat kalian itu ingin dibangkitkan dalam kondisi apa? Ingin menerima catatan memakai tangan kanan atau tangan kiri misalnya. Nah, ini yang kemudian menyadarkan mereka bahwa mereka harus benar-benar menghidupkan rumah tangga mereka dengan nilai-nilai Islami gitu, dengan nilai-nilai yang soleh dan muslim, yang akrom, yang sesuai dengan tuntunan agama Islam, supaya besok mereka lahir di akhirat nanti, dilahirkan lagi di yaumil akhir itu mereka menjadi hamba yang soleh gitu, karena di dunianya soleh, kira-kira begitu. Jadi terkait erat kehidupan di akhirat dengan di dunia. Inilah makna dari sungai kehidupan itu, landasan spiritualnya. Jadi sungai kehidupan itu hanya metode sebenarnya ya, metode yang sudah disiapkan. Sebenarnya intinya adalah landasan spiritual tadi itu, untuk menyadarkan mereka bahwa kehidupan di akhirat nanti tidak terlepas dari kehidupan di dunia. Tanggung jawab dia sebagai istri, tanggung jawab dia sebagai suami, bagaimana dia memperlakukan pasangan, bagaimana dia dengan anaknya, itu semua bertanggung jawaban di akhirat. Yang dulu di dunia mungkin suka memukul KDRT misalnya, yang dulu ketika di dunia jadi istri tapi dia suka nyindir suaminya kalau bicara tidak menghargai misalnya. Sebaliknya suami juga gitu, kalau bicara seenaknya tidak menghargai, menyakiti hati pasangan istrinya misalnya. Nah, itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, ini yang harus disadarkan supaya mereka tidak semena-mena menghindarkan dari kekerasan dan praktek buruk yang lainnya dalam rumah tangga. Langkah kedua dalam menyiapkan keluarga sakinah itu apa? Itu juga harus diingat gitu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau langkah kedua itu kan bangunan keluarga sakinah, 5 pilar itu yang disampaikan. Nah, kemudian yang kedua tadi psikologi keluarga. Psikologi keluarga itu juga langkah 1 apa, langkah 2 apa itu juga harus dibaca gitu ya. Jadi supaya kita tidak keluar dari koridor dan tidak ngabrak kemana-mana gitu, Yang kebutuhan keluarga juga gitu ya, dia nggak ambiar gitu loh, biar pesan-pesannya itu nyampe ke bumi. Kita kan tinggal baca nanti di rumah di dipahami lagi gitu. Itu yang secara substansi. Yang secara teknis masih perlu keterampilan, ini soal kebiasaan tapi Bapak dan Ibu sudah paham bahwa filosofi bimbing itu kan ingin merubah yang tadinya mungkin banyak memakai metode ceramah gitu yang satu arah, kemudian sekarang sudah dirubah dengan model 2 arah dengan metode andragogi, yaitu banyak menggali dan mendengarkan mereka peserta supaya supaya apa ya, supaya mereka itu selain tidak ngantuk tapi juga mereka akan menggali pikiran-pikiran mereka sendiri, ide-ide mereka sendiri lah. Tugas kita sebagai fasilitator mengantarkan ide-ide, mengantarkan cita-cita, mimpi mereka, harapan mereka, supaya besok bagaimana caranya bisa terwujud ketika menikah seperti itu. Itu salah satu tugas kita sebagai fasilitator bimbing. Terus apa lagi Nah, kalau untuk penampilan misalnya tadi sempat disinggung oleh Pak Anas. Nah, penampilan itu mungkin bisa juga kalau dianggap sebagai salah satu indikator supaya berhasil gitu ya minimal pakaiannya sopan, dan ada satu hal yang mungkin harus kita ingat, penampilan juga tidak perlu berlebihan, karena begini, kalau kita terlalu berlebihan gitu, takutnya nanti pesertanya itu malah melihat
Jadi malah tidak fokus pada materi yang kita sampaikan, kira-kira begitu, begitu. Tapi juga memang sebagai fasilitator kita harus menarik ya. Kalau misalnya fasilitatornya itu nyuwun sewu terus amburadul, rambutnya nggak rapi, misalnya kalau bapak-bapak kopiahnya mejeng, ibu-ibu juga begitu, misalnya itu kan juga peserta bimbingnya juga mungkin belum sudah kok begini gitu kan. Jadi kadang kesan pertama itu menentukan selanjutnya, kira-kira begitu. Oke, tepuk tangan.